bisa saya bantu, Bu? Selamat pagi, Bu. Saya mau konsultasi pembagian warisan keluarga. Setelah pemakaman, saya pikir semua akan diselesaikan dengan baik-baik. Tapi beberapa minggu kemudian, tiba-tiba saya menerima surat ahli waris dari Pengadilan Agama Batam. Di surat itu hanya dicantumkan nama istri pertama dan anak-anaknya. Sementara nama saya dan anak-anak saya sama sekali tidak ada. Saya rencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam. Baik Ibu, saya paham. Jadi Ibu mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris di Pengadilan Batam ya? Jadi kita hari ini Bu harus ke pengadilan ya Bu sekarang? Tidak perlu Ibu, sekarang proses kita lebih mudah. Kita menggunakan gugatan melalui e-court Mahkamah Agung. Dan sebagai advokat yang terdaftar, saya bisa membantu Ibu untuk mendaftarkan sebuah gugatan itu secara resmi melalui link tersebut. Jadi semuanya online ya Bu? Betul Ibu. Oh, berarti kita tinggal tunggu jadwal sidang ya Bu? Iya, nanti pemberitahuan sidang dikirim melalui akun e-court dan juga melalui email ataupun WhatsApp-nya Ibu. Nah, nanti kita siapkan dokumen seperti adanya surat keterangan kematian, bukti pernikahan agama, salinan penetapan ahli waris lama, dan data ahli waris yang lengkap. Kemudian setelah berkas lengkap, kita unggah semuanya ke sistem e-court, bayar biaya perkara itu melalui lewat virtual account, dan otomatis nomor perkara itu akan keluar. Baik, terima kasih. Mohon kabarnya Bu. Di sini kita akan membahas tata cara pendaftaran perkara secara e-court. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu, apa sih itu e-court? E-court adalah sistem pelayanan peradilan elektronik yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana melalui e-court, para pihak terutama advokat bisa melakukan berbagai proses perkara secara online, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Layanan utama e-court meliputi yang pertama yaitu electronic filing, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik. Selanjutnya yaitu e-payment, yaitu pembayaran panjat biaya perkara secara elektronik. Selanjutnya yaitu e-summons, yaitu pemanggilan pihak secara elektronik. Dan terakhir yaitu e-litigasi, yaitu persidangan secara elektronik. Dengan e-court, proses beracara di pengadilan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan hemat biaya. Sebelum mendaftar perkara, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Langkah pertama, yaitu buka situs resmi e-court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahAgung.go.id. Kemudian, klik tombol register pengguna terdaftar dan isi data diri dengan lengkap dan unggah dokumen yang dibutuhkan, yaitu email aktif untuk proses aktivasi, kartu tanda penduduk atau KTP, berita acara sumpah advokat, dan kartu tanda anggota advokat atau KTA. Setelah semua data terisi, lakukan aktivasi akun melalui email. Selanjutnya, tunggu proses sertifikasi dari pengadilan tingkat banding tempat advokat Anda disumpah. Setelah akun aktif, masuk kembali ke situs e-court dan klik login. Masukkan email dan password yang telah dikirimkan melalui email. Kemudian, lengkapi data advokat seperti nama, alat kantor, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah data diverifikasi, advokat dapat mulai beracara melalui e-court. Setelah login, masuk ke dashboard e-court, di mana Anda dapat melihat status perkara apakah sudah dibayar, belum dibayar, atau total keseluruhan perkara. Untuk mendaftarkan perkara baru, klik menu pendaftaran perkara, lalu pilih jenis perkara sesuai kebutuhan, yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana, ataupun permohonan. Berikutnya yaitu klik tambah gugatan, kemudian pilih pengadilan tempat Anda akan mendaftarkan perkara, dan sistem akan otomatis memberikan nomor registrasi online. Namun perlu diingat, ini bukan nomor perkara resmi. Langkah berikutnya adalah menggugah surat kuasa.
yang wajib diupload untuk setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti KTP, KTA, dan berita acara sumpah tidak perlu diunggah ulang. Selanjutnya, isi data para pihak, seperti penggugat, tergugat, atau turut tergugat bila ada. Pastikan alamat diisi lengkap agar sistem dapat menghitung biaya panggilan sesuai radius wilayah. Kemudian, unggah berkas gugatan dalam format PDF atau dokumen atau RTF. Dan jangan lupa tambahkan formulir persetujuan prinsipal, yaitu pernyataan setuju untuk beracara secara elektronik. Jika ada bukti lebih dari satu file, Anda bisa menggabungkan dalam format zip atau RAR. Setelah data berkas lengkap, sistem akan mengenerate e-SEKUM atau elektronik SKUM yang berisi taksiran biaya panjar perkara. Sistem juga akan membuat nomor virtual akun untuk pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti bank, ATM, ataupun internet banking. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, pengadilan akan mendapatkan perkara ke dalam SIPP dan nomor perkara resmi akan muncul. Bukti pembayaran dan status pendaftaran akan dikirim langsung melalui email. Ketika nomor perkara sudah terbit, advokat akan menerima e-summons atau panggilan elektronik dari pengadilan. Jika kedua pihak sepakat untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilakukan melalui e-litigasi. Dalam e-litigasi, advokat dapat mengunggah jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara online, serta melihat jadual sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem SIPP. Seluruh dokumen akan diverifikasi terlebih dahulu oleh hakim sebelum dapat dilihat atau diunduh oleh pihak lawan. Sebagai tambahan, advokat dapat memantau seluruh perkembangan perkara melalui menu detail pendaftaran perkara. Di menu ini, Anda bisa melihat informasi pendaftaran, pembayaran dan biaya perkara, riwayat jalannya persidangan, serta dokumen-dokumen yang diunggah selama proses persidangan. Dengan sistem e-court, proses pendaftaran dan persidangan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Advokat dapat menghemat waktu dan biaya serta memantau seluruh proses perkara langsung dari perangkat digital. Halo, selamat siang Ibu. Gugatannya sudah selesai saya daftarkan dan ini sudah keluar nomor perkaranya. Berarti gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini sudah resmi terdaftar di Pengadilan Agama Batam ya Ibu? Iya Ibu, makanya sistem ini tuh lebih efisien Bu. Nanti kalau jadwal sidangnya pertama sudah ditetapkan, di Pengadilan Agama akan mengirim surat pengadilan sidang secara elektronik ya. Nanti saya akan kabari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semu Pengadilan Agama Batam yang bertempat di Woodford Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334-PDTG-2025-PA Batam pada tanggal 18 Agustus 2025 dengan agenda sidang pertama dengan Nabila Umairah sebagai penggugat melawan Willy Haulianti sebagai tergugat. Sebelum sidang dibuka, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan Pengadilan Agama. Yang pertama, selama persidangan berlangsung, para pihak wajib bersikap sopan, tertib dan tidak berbicara tanpa izin majelis. Kedua, telefon genggam agar dinonaktifkan atau diatur pada mode senyap. Ketiga, para pihak dilarang mengambil foto, video atau rekaman suara tanpa izin majelis. Keempat, apabila majelis memberikan kesempatan berbicara, para pihak wajib berbicara dengan jelas dan tidak saling memotong. Kelima, setiap pelanggaran tata tertib dapat dikenakan tindakan oleh majelis sesuai ketentuan hukum acara. Demikian tata tertib persidangan ini dibacakan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari ini 18 Agustus 2025.
simulasi sidang peradilan semu yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum UIB. Majelis akan memeriksa perkara nomor 1334/PDTG/2025/PA Batam antara penggugat Nabila Umaira dan melawan tergugat Willy Haulianti dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris. Agenda sidang hari ini adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan kehadiran dan identitas para pihak. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, dimohon melaporkan kehadiran para pihak. Baik Yang Mulia, penggugat Nabila Umaira hadir, tergugat Willy Haulianti hadir. Baik, sebelum kita melanjutkan, majelis akan melakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan bahwa para pihak yang hadir benar-benar pihak yang berperkara. Silakan masing-masing pihak menyerahkan KTP. Kepada penggugat, tolong sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Nabila Umaira binti LB Tono. Umur dan pekerjaan. Umur saya 63 tahun dan pekerjaan saya sebagai mengurus rumah tangga. Alamat tinggal saat ini. Saya tinggal di Jalan Garuda City KM titik 2 Keseluruhan Air Putih, Kecamatan Tuah Mandini, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Baik, berikutnya tergugat, silakan sebutkan identitas Anda, nama lengkap, Nama saya Willy Haulianti binti Akhiruddin. umur dan pekerjaan. Saya berumur 75 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Alamat tinggal sekarang. Jalan Tanjung Medang nomor 28 RT 03 RW 07 Kelurahan Pesisir Kecamatan 50 Kota Pekanbaru Riau. Baik, identitas seluruh para pihak telah dicocokkan dan dinyatakan benar. Silakan ambil KTP Anda masing-masing. Baik, apakah penggugat hadir secara pribadi atau melalui kuasa? Melalui kuasanya Yang Mulia. Baik, apakah saudara membawa surat kuasa? Bahwa Yang Mulia, kami serahkan fotokopi beserta rasanya. Baik, surat kuasa telah diterima. Surat kuasa bertanggal 10 Agustus 2025 ditandatangani oleh penggugat dan kuasa hukumnya. Bisa saudara jelaskan apakah surat kuasa ini ditandatangani langsung oleh penggugat? Benar Yang Mulia. Baik, surat kuasa penggugat bertanggal sah dan lengkap. Panitera mencatat. Baik Yang Mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah hadir pribadi atau melalui kuasa? Hadir melalui kuasa hukum Yang Mulia. Apakah saudara membawa surat kuasa? Ada Yang Mulia, kami serahkan surat kuasa khusus asli sifat kopi. Baik, surat kuasa telah diterima. Surat kuasa bertanggal 15 Agustus 2025 ditandatangani oleh tergugat dan kuasanya. Apakah ini ditandatangani langsung oleh tergugat? Benar Yang Mulia. Tergugat, apakah benar saudara menuju kuasa hukum saudara dan perkaranya? Benar Yang Mulia. Baik, surat kuasa tergugat dengan sah dan lengkap. Panitera dicatat ya. Baik Yang Mulia. Baik, karena kedua pihak sudah jelas kedudukannya dan surat kuasa dinyatakan lengkap, maka sidang pada hari ini kita lanjutkan. Baik, sebelum majelis hakim menetapkan hakim mediator sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016, para pihak terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan menggunakan mediator dari hakim maupun mediator dari non-hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Batam. Kepada Panitera mohon jelaskan kepada para pihak daftar mediator yang tersedia. Baik Yang Mulia. Untuk saat ini, mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batam terdiri dari mediator hakim, yaitu para pihak yang telah memiliki sertifikat mediator, dan mediator non-hakim yang terdiri dari mediator bersertifikat yang terdaftar pada pengadilan. Para pihak dipersilakan memilih salah satu dari dua kategori tersebut. Baik, kepada para penggugat, apakah ingin memilih mediator dari hakim atau non-hakim? Kami memilih mediator dari hakim Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada para tergugat, apakah ingin memilih pilihan yang sama atau berbeda? Kami juga memilih mediator dari hakim Yang Mulia. Baik, karena kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari hakim, maka pengadilan akan menentukan salah satu hakim mediator yang bersedia.
Baik, kepada para pihak apakah keberatan apabila mediator yang ditunjuk adalah Ibu Santi Paramita SHMH? Tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan yang mulia. Baik, karena tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, majelis akan menetapkan hakim mediator sebagaimana di dalam permusyawaratan ini. Untuk itu, pengadilan menetapkan penetapan hakim mediator, menunjuk hakim mediator bernama Santi Paramita SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Mediator akan memimpin proses mediasi dan memfasilitasi perundingan di antara para pihak sesuai peraturan yang berlaku. Kepada mediator yang ditunjuk agar melaksanakan tugas mediasi dalam jangka waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari apabila dibutuhkan sesuai dengan ketentuan. Lalu membuat laporan hasil mediasi baik berhasil maupun tidak, lalu menyerahkan laporan tersebut kepada majelis hakim untuk ditindaklanjuti. Lalu kepada para pihak saya sampaikan kepada para pihak untuk wajib hadir dalam proses mediasi dan para pihak diharap mengikuti mediasi dengan etikat baik termasuk membuka ruang kemungkinan tercapainya kesepakatan. Baik, agenda sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang ditunda untuk proses mediasi. Panitera, kapan sidang dapat dijadwalkan kembali? Yang mulia, setelah memperhitungkan waktu mediasi, sidang dapat dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 yang mulia. Baiklah, dengan demikian penetapan hakim mediator ini saya bacakan dan dinyatakan berlaku sejak hari ini. Maka sidang ditunda dan sidang berikutnya akan dilanjutkan setelah proses mediasi selesai dengan agenda mendengar laporan hasil mediasi dari mediator sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Maka untuk itu sidangnya dinyatakan ditunda dan ditutup. Penggugat Ibu Nabila Humaira dan tergugat Ibu Willy silakan masuk ke ruang mediasi. Kita akan mulai persidangan mediasi ini. Selamat pagi Ibu Nabila dan kuasa hukumnya Ibu Intan dan dari tergugat Ibu Willy dan kuasa hukumnya Bapak Nicholas. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada waktu di ruang mediasi Fakultas Hukum UID ini. Perkenalkan, saya Santi Paramita sebagai hakim mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim untuk memimpin proses mediasi dalam perkara nomor 1334 DPG 2023 PA Batam antara penggugat Nabila melawan tergugat Willy. Sebelum kita mulai, saya perlu menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan saya sebagai pihak netral. Dan yang kedua yaitu mediasi ini bersifat rahasia, sukarela dan tidak berpihak. Artinya semua yang dibicarakan di ruangan ini tidak boleh disebarluaskan dan tidak bisa dijadikan bukti di persidangan nanti. Dan ketiga, para pihak diharapkan hadir dengan itikat baik, saling menghormati, tidak memotong perbicaraan dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat menyerang. Jika suasana mulai tegang, saya akan mempersilahkan kita istirahat sebentar atau melakukan sesi terpisah bila diperlukan. Apakah para pihak memahami dan setuju dengan ketentuan tersebut? Saya paham Bu dan setuju Bu. Saya juga paham. Baik. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memastikan identitas para pihak yang hadir dalam mediasi hari ini sesuai dengan berkas perkara. Yang pertama yaitu ada dari penggugat yaitu sebagai Ibu Nabila, lahir di Rengat 15 Desember 1992, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Garuda Sakti, KM 2, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru, dan didampingi oleh kuasa penggugatnya yaitu sebagai Intan Amalia, SH, Advokat dari Law Office Intan dan Partners, beralamat di Jalan Paus nomor 87B, Kota Batam. Dan dari pihak tergugat yaitu Ibu Willy Hauyanti, lahir di Padang Pariaman 30 Desember 1950, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga,
beralamat di Jalan Tanjung Medang nomor 28, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Nikola Saputra SH, advokat dan konsultan hukum berkantor di Jalan Paus nomor 45, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Batam. Apakah benar data tersebut sesuai dan tidak ada perubahan? Benar. Baik. Dari identitas para pihak telah sesuai dengan berkas perkara. Dengan demikian, mediasi dinyatakan resmi dimulai. Saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan. Terima kasih Bu Mediator, saya mengajukan gugatan karena saya merasa hak saya dan anak saya diabaikan. Saya memang menikah dengan almarhum suami saya secara agama sejak tahun 1982. Kami hidup bersama selama bertahun-tahun dan dipunyai 2 anak. Namun setelah beliau meninggal, saya baru tahu bahwa keluarga dari istri pertama yaitu Ibu Willy sudah mengajukan penandakan ahli waris tanpa mencantumkan nama saya dan anak saya. Padahal kami juga keluarga yang sah, kami sudah mengajukan isbat nikah dan telah disahkan dan oleh pengadilan. Betul, Bu Mediator, kami memiliki berupa putusan isbat nikah nomor 250 garing perdata garing B dari Batam yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan itu, secara hukum klien kami dan anak-anak yang benar untuk mendapatkan ahli waris dari almarhum. Mereka tidak minta lebih, tetapi hanya ingin mendapatkan ahli waris yang tidak mencantumkan mereka diperbaiki. Baik, terima kasih Ibu Nabila dan Ibu Intan. Sekarang saya persilakan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Bu Mediator, saya tidak pernah tahu bahwa almarhum suami saya memiliki pernikahan lain. Kami menikah secara resmi di Jawa, dan selama hidup bersama beliau tidak pernah menyebut ada istri lain. Jadi saat ada pihak lain yang menyebut sebagai istri kedua, itu kakak saya merasa sangat keberatan. Benar Ibu Mediator, kami menilai perkara ini yang tidak tercatat tidak menimbulkan akibat hukum pernyataan. Apalagi permohonan isbat nikah yang diajukan pihak penggugat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Secara hukum itu cacat formil dan kami sudah mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan isbat nikah tersebut. Baik, saya sudah paham dari posisi hukum kedua belah pihak. Namun tujuan mediasi ini bukan hanya soal hukum, tapi juga mencari keadilan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Dari Ibu Nabila, apa sebenarnya yang paling Ibu harapkan dari mediasi ini? Saya ingin diakui Bu Mediator, saya tidak meminta seluruh harta, saya hanya ingin nama saya dan anak saya dicantumkan dalam penetapan ahli waris. Kami hidup bersama selama puluhan tahun membangun rumah membesarkan anak-anak. Saya tidak ingin dianggap orang asing oleh keluarga suami saya sendiri. Bagaimana Ibu Willy? Apakah ada ruang untuk mempertimbangkan keinginan itu setidaknya dengan anak-anak almarhum? Saya tidak ingin membuat masalah ini panjang, tetapi saya juga punya anak-anak yang masih berduka dan terluka dengan adanya gugatan ini. Kalau saya mengakui pernikahan yang bahkan tidak tercatat, saya takut menodai nama baik suami saya. Kami paham pada posisi Ibu ini, tapi perlu diingat bahwa putusan pengadilan sudah menyatakan pernikahan itu sah. Jadi pengakuan terhadap klien saya bukan sekedar perasaan, melainkan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun isbat dilakukan setelah suami meninggal itu tetap masalah secara yuridis Bu Mediator. Kami menilai ada pelanggaran prosedur karena seharusnya perkawinan disahkan semasa pewaris hidup bukan setelah meninggal. Ibu Willy, saya tidak datang untuk mencari permusuhan. Saya hanya ingin keadilan bagi anak-anak saya. Kami bukan orang asing, kami juga bagian dari keluarga almarhum. Saya tidak benci Nabila, tetapi saya juga tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak saya ketahui selama suami saya hidup. Saya hanya ingin menjaga nama baik keluarga saya.
Baik, saya mohon tetap tenang dari kedua belah pihak. Saya menghargai keterbukaan dari kedua belah pihak. Namun karena pandangan masing-masing masih berbeda, saya ingin memastikan apakah ada kemungkinan komunikasi dilakukan di luar forum ini. Saya rasa tidak, Bu. Kami sudah mencoba sebelum menggugat, tapi selalu diabaikan. Kalau begitu, saya juga tidak bisa berbuat banyak. Saya tetap pada pendirian saya. Baik, jadi berdasarkan hasil pertemuan ini saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai. Kedua belah pihak telah menyampaikan pandangan secara terbuka dan saya sangat berterima kasih atas sikap hormat yang ditunjukkan selama mediasi. Sesuai ketentuan pasal 22 Perma nomor 1 tahun 2016, karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka saya akan membuat laporan hasil mediasi dan menyerahkan kepada majelis hakim agar perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pokok. Baik, setelah menyimpulkan hasil mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016, para pihak wajib untuk mendatangani berita acara mediasi sebagai bentuk bahwa proses mediasi ini telah dilaksanakan dengan benar. Jadi silakan pihak penggugat tolong datang di sini. Selanjutnya setelah tanda tangan ini, maka acara mediasi ini telah dilaksanakan. Apakah ada tambahan atau tanggapan? Tidak ada pihak. Kami tetap pada gugatan kami dan menghargai proses ini. Kami juga tidak ada tambahan mediator. Kami siap mengikuti proses selanjutnya. Baik, terima kasih atas kerjasama semua belah pihak. Saya harap meskipun tidak tercapai kesepakatan ini, kita tetap bisa menjaga hubungan yang baik dan semoga perkara ini bisa diselesaikan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semu Pengadilan Agama Batam yang bertempat di Mukut Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334-PDTG-2005-PA Batam pada tanggal 4 September 2025 dengan Nabila Umaira sebagai penggugat melawan Willy Aulianti sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari ini Kamis 4 September 2025, simulasi sidang peradilan semu yang bertempat di Mukot Fakultas Hukum UIB dengan register nomor perkara 1334-PDTG-2025-PA Batam antara penggugat Nabila Umaira melawan penggugat Willy Aulianti. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis telah menunjuk mediator untuk melakukan proses mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Kapitra, apakah laporan hasil mediasi telah diterima? Benar Yang Mulia, pada tanggal 30 Agustus 2025, mediator atas nama Santi Paramita SHMH telah menyerahkan kepada kami laporan ketidakberhasilan mediasi yang ditandatangani oleh mediator. Laporan mediator menyatakan bahwa pertemuan mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun para pihak tidak mencapai titik temu dan sehingga mediasi dinyatakan gagal. Baiklah, karena majelis telah menerima laporan dari mediator mengenai hasil mediasi dan dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan. Demikian, apakah benar pihak menggugat? Benar Yang Mulia, kami telah melakukan upaya mediasi dan belum menemukan titik terang. Oleh karena itu, kami berharap upaya ini dilanjutkan Yang Mulia.
Baiklah, dengan pihak tergugat apakah benar demikian? Benar Yang Mulia, kami telah menemukan hasil mediasi kami, namun belum menemukan titik untuk kami harapkan untuk perkara ini. Baiklah, karena mediasi telah dinyatakan gagal, dengan demikian sidang dilanjutkan kepada agenda pembacaan gugatan oleh penggugat. Kami persilakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih Yang Mulia, izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok gugatan. Bahwa almarhum Bismar bin Sidi Gombas masa hidupnya beragama Islam dan berdomisili di kota Pekanbaru. Beliau ini meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 di Pekanbaru. 2. Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama dengan Willy Aulianti binti Ahaludin, yaitu tergugat 1. Dan dari pernikahan tersebut lahir anak kandungnya yaitu Aulianti Willy, Amalia Wahyuning, Gozano, Intan Wahyuning. 3. Bahwa kemudian almarhum menikah secara sah dengan Nabila Umairah binti Elbano Tono, penggugat 1. Dan dari pernikahan tersebut lahir 2 anak kandung yaitu Saputra Nicholas bin Bismar yaitu penggugat 2 dan Umairah Nabila binti Bismar penggugat 3. Yang keempat yaitu bahwa setelah almarhum Bismar bin Sidi Domba wafat, para tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Batam dan memperoleh penetapan nomor 20/Perdata/P/2023/PA Batam tanggal 7 Februari 2023 yang menyebutkan ahli waris almarhum hanya para tergugat dan turut tergugat. 5. Bahwa dalam penetapan tersebut para penggugat tidak dicantumkan sebagai ahli waris, padahal secara hukum Islam para penggugat merupakan istri sah dan anak-anak kandung dari almarhum. Yang keenam, bahwa para penggugat baru mengetahui adanya penetapan tersebut sekitar bulan April 2023 setelah memperoleh informasi dari pihak keluarga dan salinan penetapan yang dimaksud. 7. Bahwa para penggugat kemudian berusaha meminta penjelasan dari para penggugat agar dilakukan koreksi atau permohonan pembatalan bersama. Namun para tergugat menolak dan tetap menguasai seluruh harta peninggalan almarhum tanpa melibatkan para penggugat. 8. Bahwa tindakan para tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian hukum dan moral bagi para penggugat karena hak waris mereka terabaikan dan penetapan yang dikeluarkan pengadilan telah menimbulkan kesan seolah-olah para penggugat bukan ahli waris dari almarhum. Bahwa karena penetapan nomor 20/PDT/P/2023/PA Batam tersebut diterbitkan tanpa mencakup seluruh ahli waris yang sah tanpa proses klarifikasi terhadap keberadaan istri dan anak-anak dari perkawinan kedua, maka penetapan itu cacat yuridis dan tidak memenuhi asas kehati-hatian hakim dan dalam hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para penggugat mengajukan gugatan ini agar Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan penetapan ahli waris tersebut tidak sah dan tidak memiliki sebuah kekuatan hukum, serta menetapkan kembali ahli waris yang sebenarnya sesuai syariat Islam. Adapun petitum kami yaitu 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum. 3. Menyatakan penetapan nomor 20/PDT/P/2023/PA Batam batal atau tidak berkekuatan hukum. Yang keempat, memerintahkan pencatatan pembatalan tersebut sebagaimana mestinya. 5. Menghukum tergugat untuk tunduk pada putusan ini. Demikian pembacaan gugatan kami yang mulia. Baik, terima kasih kuasa penggugat. Untuk tergugat, apakah Anda dan kuasa hukum sudah menerima salinan gugatan? Sudah Yang Mulia. Apakah tergugat atau kuasa hukum akan mengajukan jawaban pada hari ini atau memerlukan waktu? Kami mohon waktu seminggu untuk mempersiapkan jawaban Yang Mulia. Baik, majelis memberikan kesempatan kepada para tergugat untuk mengajukan jawaban. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda jawaban dari tergugat. Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda jawaban dari tergugat. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semua pengadilan agama Batam yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334-PDTG-2025-PH Batam pada tanggal 11 September 2025 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi atau jawaban dari tergugat dengan Nabila Umairah sebagai penggugat melawan Lili Haulianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 1334-PDTG-2025-PH Batam antara penggugat Nabila Umairah melawan tergugat Lili Haulianti dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Majelis mencatat bahwa jawaban tergugat telah diupload melalui aplikasi e-court. Kepada tergugat atau kuasa hukumnya, apakah jawaban saudara telah diupload di e-court secara benar dan tetap saudara pertahankan? Benar yang mulia, jawaban tersebut kami benarkan dan kami tepat pada jawaban tersebut. Kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat, apakah sudah menerima saran jawaban dari tergugat melalui aplikasi e-court? Sudah yang mulia. Tergugat, apakah ada hal yang ingin disampaikan secara lisan untuk melengkapi jawaban saudara? Tidak yang mulia, kami tetap pada jawaban tertulis. Baik, dicatat, apakah pihak penggugat ingin memberikan tanggapan jawaban atas tergugat? Kami memohon waktu seminggu yang mulia untuk mempersiapkan replik kami. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan untuk agenda menyusun replik. Di mana sidang akan dilanjutkan pada tanggal 14 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semua peradilan agama Batam yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334-PDTG-2025-PH Batam pada tanggal 18 September 2025 dengan agenda pembacaan replik dengan antara Nabila Umairah sebagai penggugat melawan Lili Haulianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 18 September 2025, simulasi sidang peradilan semua yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum UIB dengan nomor perkara 1334-PDTG-2025-PH Batam antara penggugat Nabila Umairah melawan tergugat Lili Haulianti dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris. Dengan ini, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dari penyampaian replik dari para penggugat. Majelis telah cek di sistem e-court, telah terdapat dokumen replik yang sudah diunggah oleh kuasa penggugat. Kepada kuasa penggugat, apakah benar replik telah diajukan melalui e-court? Benar yang mulia, kami telah menyampaikan replik melalui aplikasi e-court sesuai batas waktu yang ditentukan. Kami mohon replik tersebut dianggap telah kami sampaikan. Baik, karena replik sudah diajukan melalui e-court dan telah diterima oleh kepaniteraan, maka replik tidak perlu dibacakan ulang. Dan karena replik telah disampaikan lengkap melalui e-court, maka dokumen tersebut menjadi bagian resmi dari berkas perkara. Pada kuasa tergugat, apakah tergugat akan memberikan tanggapan atas replik penggugat? Izin yang mulia, kami memohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan duplik tersebut. Baiklah, kepada pihak penggugat apakah keberatan? Cukup yang mulia. Tidak keberatan ya? Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka selanjutnya sidang tunda selama 7 hari dari sekarang. Panitera, kapan sidang dapat dijadwalkan kembali? Untuk minggu depan yang mulia, sidang dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 yang mulia.
Baiklah, sidang ditunda dan sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 dengan agenda duplik dari tergugat. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semu Pengadilan Agama Batam yang bertempat di Mukot Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334-PDTG/2005/PA Batam pada tanggal 25 September 2025 dengan agenda pembacaan duplik dengan Nabila Umaira sebagai penggugat melawan Willy Haulianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 1334-PDTG/2025/PA Batam antara penggugat Nabila Umaira melawan tergugat Willy Haulianti dengan agenda sidang duplik dari tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis telah memeriksa e-court dan melihat bahwa dokumen duplik telah diterima oleh panitera. Kuasa tergugat, apakah benar duplik telah disampaikan melalui e-court? Benar yang mulia, duplik telah kami unggah melalui e-court sesuai jadwal persidangan. Kami mohon agar duplik tersebut dianggap telah kami sampaikan. Baik, karena duplik telah disampaikan melalui e-court, maka tidak perlu dibacakan ulang di persidangan. Ringkasan duplik juga sudah dicatat oleh kepaniteraan. Dokumen duplik lengkap merujuk pada berkas yang telah diajukan melalui e-court. Dengan demikian, agenda replik dan duplik dinyatakan telah selesai. Dan karena seluruh dokumen telah disampaikan melalui e-court dan tidak dibacakan ulang, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan ke agenda pembuktian, dimulai dengan pemeriksaan alat bukti dari penggugat pada sidang berikutnya. Apakah sudah siap menghadirkan alat bukti ke ruang persidangan? Belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Izin memberikan waktu kami 1 minggu. Izin yang mulia, kami mohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan duplik tersebut. Baiklah, majelis telah bermusyawarah dan menentukan bahwa lama waktu yang diberikan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat bukti adalah 1 minggu. Lalu panitera, kapan sidang dapat dijadwalkan kembali? Untuk minggu depan yang mulia, sidang dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan bukti surat. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semu Pengadilan Agama Batam yang bertempat di Mukot Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334-PDTG/2025/PA Batam pada tanggal 2 Oktober 2025 dengan agenda pembuktian surat dengan Nabila Umaira sebagai penggugat melawan Willy Haulianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 1334-PDTG/2025/PA Batam tentang perkara pembatalan penetapan ahli waris dengan penggugat Nabila Umaira melawan Willy Haulianti sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan ke tahap pembuktian dari penggugat. Apakah penggugat sudah siap? Sudah yang mulia. Izin yang mulia, kami mengajukan bukti P1 sampai P7 yaitu berupa P1 fotokopi akta nikah almarhum, P2 surat keterangan kematian, P3 kartu keluarga, P4 fotokopi keluarga, dan P5 sampai P7 dokumen pendukung lainnya seperti akta kelahiran, putusan isbat nikah. Itu yang mulia. Terima kasih. Baik, silakan mengajukan bukti.
Baiklah, kepada tergugat silakan maju dan mengecek alat bukti dari pihak penggugat. Baiklah, kepada pihak tergugat apakah ada keberatan atas bukti yang diajukan pihak penggugat? Ada yang mulia, kami keberatan pada beberapa bukti, khususnya mengenai bukti perkawinan almarhum. Kami meragukan keabsahan dan relevansinya. Namun dengan demikian, kami serahkan saja penilaian kepada majelis. Baik, keberatan dari tergugat dicatat. Majelis akan menilai kekuatan pembuktiannya dalam putusan nanti. Selanjutnya kepada tergugat apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah yang mulia. Baik, silakan. Baiklah, kepada penggugat silakan maju dan mengecek alat bukti dari pihak penggugat. Baiklah, kepada pihak penggugat apakah ada keberatan atas bukti yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena para pihak telah menyerahkan alat bukti surat dan keberatan-keberatan telah dicatat dan alat bukti akan dinilai oleh majelis. Dengan demikian, agenda pembuktian surat dinyatakan telah selesai. Maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan ke agenda pembuktian saksi dari para pihak yang diawali dari pihak penggugat. Pada penggugat apakah sudah siap menghadirkan saksi ke ruang persidangan? Belum siap yang mulia, izinkan kami mempersiapkan waktu 1 minggu. Baiklah, kepada pihak tergugat apakah sudah siap menghadirkan saksi ke ruang persidangan? Belum siap yang mulia, kami mohon berikan kami satu minggu untuk persiapkan saksi kami yang mulia. Baik, Panitera, kapan sidang dapat dijadwalkan kembali? Untuk minggu depan, sidang dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semu Pengadilan Agama Batam yang bertempat di Moot Court, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1344-PDTG-2025-PA Batam pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan pemeriksaan saksi. Dengan Nabila Umaira sebagai penggugat melawan Willy Haulianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Simulasi sidang peradilan semu yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum UIB dengan nomor perkara 1334-PDTG-2025-PA Batam antara penggugat Nabila Umaira melawan Willy sebagai tergugat dalam perkara pembacaan penetapan ahli waris. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari para pihak yang dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi ke ruang persidangan hari ini? Sudah yang mulia, izinkan kami untuk menghadiri saksi 2 orang. Baiklah, pada Panitera silakan mengambil saksi dari pihak penggugat. Dipanggil saksi-saksi dari pihak penggugat atas nama Humaira dan Abdul untuk silakan memasuki ruang persidangan. Baiklah, selamat pagi saudari dan saudara saksi. Pada saksi satu, saya akan mengecek identitas saudari terlebih dahulu. Dipersilakan untuk menunjukkan kartu identitas Anda. Baik, satu-satu saya akan mengecek identitas Anda terlebih dahulu. Silakan sebutkan identitas
Alamat tinggal saat ini? Saya tinggal di Kecamatan Kampang Pekanbaru. Baiklah, selanjutnya saksi 2 saya akan mengecek identitas saudara terlebih dahulu. Silakan untuk menunjukkan kartu identitas Anda. Baik, saksi 2 saya akan mengecek identitas Anda terlebih dahulu. Silakan sebutkan identitas Anda dengan suara yang jelas dan lantang. Nama, Nama saya Abdul, umur, umur saya 48 tahun, pekerjaan, pekerjaan saya sebagai sopir, beragama. saya beragama Islam. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelumnya saksi 1, apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan Ibu Nabila? Tidak ada, yang mulia. Lalu saksi 2, apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan Ibu Nabila? Tidak ada yang mulia. Baiklah, saudara dan saudari saksi, sebelum saudara dan saudari memberikan keterangan, saudara dan saudari wajib menjadi sumpah yang terlebih dahulu. Apakah bersedia disumpah menjadi syariat Islam? Bersedia yang mulia. Baiklah, saudara saksi dan saudari saksi silakan berdiri. Tugas bantu saya untuk pengambilan sumpah. Siap yang mulia. Baik, ikuti kita saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar menurut apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, saudara dan saudari saksi, bisa duduk. Baiklah, saudara dan saudari saksi, kalian harus sumpah berarti kalian berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan sebenarnya. Dan tanggung jawabannya tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada kita. Baiklah, kepada penggugat saksi mana yang akan bisa terlebih dahulu? Di sini yang mulia untuk yang diperiksa terlebih dahulu saksi penggugat yang bernama Maira. Saksi 1 ya. Baiklah, kepada saksi 2 dipersilakan untuk melakukan pembahasan terlebih dahulu. Silakan kepada penggugat atau Baik, terima kasih kedua. Saudara saksi, sejak kapan saudari mengenal penggugat atau Ibu Nabila ini? Saya bertetangga dengan Ibu Nabila sudah 22 tahun yang mulia. Saya sudah mengenal Ibu Nabila pada saat itu yang mulia. Lalu apakah saudari ini tahu kalau almarhum Pak Ismar ini hidup bersama dengan Ibu Nabila? Tahu yang mulia, karena saya sering melihat mereka tinggal bersama. Saudari tahu apakah ada anak dari hubungan Ibu Nabila dengan Pak Ismar ini? Tahu yang mulia, setahu saya Ibu Nabila dengan Pak Ismar memiliki 3 orang anak. Baik, cukup kedua majelis. ada lagi yang khusus. Ada baik saudara Humaira, sebelum pemeriksaan ini berakhir, saya ingin memastikan beberapa hal. Anda tadi mengatakan bahwa almarhum sering terlihat berada di rumah yang Anda sebut sebagai rumah istri kedua. Bisakah Anda jelaskan lebih rinci lagi dalam kondisi seperti apa almarhum biasanya berada di sana? Apakah hanya singgah sementara atau dalam waktu yang cukup lama? Dari pengamatan saya yang mulia, almarhum kadang singgah sebentar tetapi beberapa kali datang sore hari dan pulang menjelang malam. Saya juga pernah melihat beliau membawa pakaian atau tas kecil seperti hendak menginap. Baik. Apakah Anda pernah melihat tanda-tanda bahwa rumah itu diatur seperti rumah tangga, misalnya barang pribadi almarhum dan perlengkapan sehari-hari? Saya pernah melihat beliau membawa belanjaan atau pakaian yang mulia, namun saya tidak pernah masuk ke dalam rumah, jadi tidak bisa memastikan isi rumah. Penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya izin bertanya, saudara saksi, apakah saudara mengenal almarhum Pak Bismar dan keluarganya? Saya mengenal beliau dengan baik. Kami suami tinggal satu lingkungan dalam waktu yang cukup lama.
Apakah saudara tahu bahwa almarhum itu memiliki 2 istri? Betul, saya mengenal istri pertamanya Bu Willy. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa almarhum memiliki kedua istri, yaitu Ibu Willy dan dari penggugat. Lalu bagaimana saudara saksi mengetahui hal tersebut? Saya tahu karena Ibu Nabila pernah bercerita kepada saya. Lalu bagaimana saudara saksi pernah mendengar bahwa penggugat ingin membatalkan penetapan ahli waris? Iya, saya mengetahui. Kemudian dalam hal ini apakah Anda hadir dalam proses pemakaman pada saat kematian almarhum? Hadir, dan di saat itu saya melihat kedua istri almarhum hadir dan bersama-sama mengurus jenazahnya. Tetapi tidak ada suatu keributan pada saat itu, damai-damai saja. Dari itu juga disaksikan juga oleh tetangga lain. Baik, berarti semua keterangan saudara ini sesuai dengan pengalaman yang Anda lihat ya? Benar, semua keterangan saya berdasarkan yang saya ketahui dari saya lihat secara langsung. Baik, terima kasih Yang Mulia, untuk pertanyaan saya cukup. Baik, terima kasih kuasa penggugat. Selanjutnya dari kuasa tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, saksi. Saksi tadi mengatakan bahwa almarhum Bin Sumar itu memiliki 2 istri. Apakah saudari mengetahui kapan atau di mana mereka menikah? Tidak pernah saya tahu kalau mereka hidup bersama sebagai suami istri, tetapi saya tidak pernah mengisahkan secara langsung akad nikahnya. Baik, itu saudari tidak pernah mengisahkan secara langsung. Bagaimana Anda tahu kalau keduanya itu adalah pasangan suami istri? Saya tahu karena saya melihat secara mereka berlegasi dan secara cerita-cerita Ibu Nabila. Jadi sebuah keterangan Anda hanya didasarkan pada dokumen, melainkan hanya pengamatan saja. Benar. Baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Baik, keterangan saksi telah dicatat. Saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, petugas silakan panggil saksi selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Dipanggil kepada saksi 2 dari pihak penggugat atas nama Abdul, dipersilakan masuk ke muka sidang. Baiklah, silakan pada hakim anggota apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Hakim kedua. Baiklah saudara saksi, apakah saudara ini mengenal suami pihak penggugat ini? Kenal Yang Mulia, saya menjadi supir almarhum Pak Gisman sejak 2002. Baik, saudara saksi tadi telah menyampaikan bahwa saudara bekerja jadi supir sejak 2002. Seberapa intens hubungan saudara dengan almarhum di kehidupan sehari-hari? Saya bersama almarhum hampir setiap hari Yang Mulia. Saya mengantar beliau untuk bekerja, hadiri kegiatan sosial, bahkan sering mengantar beliau ke rumah kedua istrinya. Sebagai supir pribadi, saya sangat mengetahui aktivitas seharian beliau. Dapatkah saudara jelaskan kepada majelis berdasarkan apakah saudara mengetahui bahwa almarhum memiliki 2 istri? Saya mengetahui secara langsung Yang Mulia, karena saya sendiri yang sering mengantar almarhum ke rumah istri pertama, Willy, dan juga ke rumah Nabila yang beliau perkenalkan kepada saya sebagai istri beliau juga. Dua-duanya saya kunjungi berulang kali selama bertahun-tahun. Apakah saudara pernah masuk ke rumah masing-masing istri tersebut atau hanya menunggu di kendaraannya? Sering masuk Yang Mulia, terutama saat mengantarkan barang atau saat menunggu almarhum untuk pulang. Karena itu saya mengenal lingkungan rumah mereka dan sering berinteraksi dengan anak-anaknya. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi majelis? Ada kedua. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, untuk saksi Abdul, saudara saksi, tadi saudara mengatakan kalau Anda sering masuk ke rumah almarhum dan mereka berinteraksi dengan anak-anaknya. Berarti Anda tahu bahwa almarhum memiliki anak dari kedua istri. Tolong saudara jelaskan rinciannya bagaimana. Baik Yang Mulia, dari yang saya tahu dari istri pertama yaitu Bu Willy itu memiliki 4 anak, namanya Maulianti, Amalia, Buzano, dan Intan. Sedangkan istri kedua Bu Nabila itu memiliki 3 orang
anak, yaitu sang putra, Umaira dan Nicole, yang saya kenal sejak kecil karena sering ikut bersama almarhum dalam perjalanan keluarga. Dan saya tidak hanya tahu dari cerita, tapi sering berinteraksi langsung. Lalu pada saat almarhum meninggal, apakah saudara hadir dalam proses pemakamannya? Hadir yang mulia, saya hadir dari awal hingga akhir. Berarti saat itu kedua istri beserta anak-anaknya hadir juga? Hadir yang mulia, saya sempat melihat juga. Apa yang saudara lihat dan ketahui tentang kehadiran kedua keluarga tersebut? Dari yang saya lihat, istri pertama hadir dan istri kedua juga hadir. Dan anak-anak dari kedua belah pihak juga hadir, dan mereka sama-sama ngurus jenazah Pak Bismar waktu itu. Dan tidak ada yang saling menyangkal keberadaan pihak lain waktu itu. Baik, mungkin itu saja dari kedua. Baiklah, selanjutnya kepada penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, terima kasih, izinkan kami untuk bertanya. Izin saudara saksi, sebelumnya saudara saksi tadi menyampaikan bahwasannya saudara ini memperkenalkan Bu Nabila sebagai istrinya, dan kapan dalam hal itu bentuknya? Pertama kali sekitar tahun 2003, almarhum mengatakan kepada saya, ini rumah istri saya saat kami tiba di rumah Bu Nabila. Setelah itu saya sering mengantar almarhum ke sana, bahkan sampai beliau meninggal. Kemudian berdasarkan pengamatan saudara saksi, apakah anak-anak penggugat yaitu Bu Nabila ini memang dirawat ataupun diakui di almarhum? Ya benar, almarhum sering membawa anak-anak dari istri keduanya ini ke berbagai kegiatan. Saya sering diminta menjemput atau mengantar ke sekolah. Beliau memperlakukan mereka seperti anak kandung sepenuhnya. Kemudian apakah kunjungan almarhum ke rumah penggugat ini bersifat indensial ataupun rutin? Rutin Bu, hampir setiap minggu, bahkan dalam beberapa tahun terakhir sebelum wafat, frekuensinya semakin sering. Masih cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih mulia. Saudara mengatakan saudara mengetahui almarhum memiliki dua istri dan saudara juga tahu tentang istri kedua, yaitu Ibu Nabila. Apakah saudara pernah melihat surat nikah antara almarhum dan Ibu Nabila? Kalau untuk melihat surat kita seperti itu saya tidak pernah, Pak. Tapi tugas saya adalah mengantar beliau. Saya mengetahui langsung kesadaran beliau. Saya melihat bagaimana almarhum memperlakukan Bu Nabila ini sebagai istri dalam kenyataan, meskipun saya tidak melihat dokumen. Baik. Apakah saudara mengetahui bahwa almarhum secara hukum yang memiliki satu istri berdasarkan hukum negara? Kalau itu saya tidak tahu tentang dokumen resmi, Pak. Yang saya tahu dan saya saksikan sendiri, almarhum itu memiliki 2 rumah tangga yang berjalan aktif. Saya bicara berdasarkan apa yang saya lihat sehari-hari, bukan tentang surat-surat dokumen seperti itu, Pak. Baik. Apakah saudara mendapatkan keuntungan jika penggugat menang dalam perkara ini? Tidak sama sekali, Pak. Karena saya di sini, saya hadir karena diminta memberi keterangan sesuai apa yang saya alami selama bekerja dengan almarhum. Tidak ada keuntungan bagi saya. Baik, cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada kuasa penggugat dan penggugat. Selanjutnya, saudara saksi untuk memperjelas, apakah saudara ini menyampaikan semuanya berdasarkan pengalaman langsung saudara sendiri, bukan berdasarkan cerita dari pihak lain? Benar sekali yang mulia, semua yang saya sampaikan ini benar-benar dari apa yang saya lihat sendiri selama lebih dari 20 tahun bekerja dengan almarhum. Baiklah, saudara saksi, keterangan saudara telah kami cukup dan sudah kami dengar dan dicatat. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang, tapi sebelumnya silakan mengambil kartu identitas Anda di meja keterangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Kepada tergugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Sudah siap yang mulia. Berapa orang yang akan hadir pada hari ini? Kami menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik, tugas hadirkan saksi-saksi dari pihak tergugat. Baik yang mulia, dipanggil saksi dari pihak tergugat atas nama Haris dan Haulianti dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari dan saudara saksi. Sebelumnya silakan untuk para saksi menyerahkan kartu identitas kalian terlebih dahulu. Silakan untuk menyerahkan.
umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tampan Kota. Baik, selanjutnya saksi 2 saya akan mengecek identitas Anda. Silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Mulyandi, saya berumur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan saya asisten rumah tangga. Tempat tinggal saya Jalan Jurang Kunci, RT 03 RW 05. Baiklah. Sebelumnya saksi 1, apakah ada memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia. Lalu saksi 2, apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada. Baiklah, saudara dan saudari saksi, sebelum saudara dan saudari memberikan keterangan, saudara dan saudari wajib diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia disumpah dengan syariat Islam? Bersedia yang mulia. Baiklah, saudara dan saudari saksi silakan berdiri. Petugas bantu saya untuk pengambilan sumpah. Yang mulia. Silahkan ikuti kata-kata saya ya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih saudara dan saudari, dipersilakan duduk. Petugas silakan kembali ke tempatnya. Baiklah, saudara dan saudari saksi, kalian telah disumpah, berarti kalian berjanji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanggung jawabannya tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada kita. Baiklah, kepada kuasa tergugat, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi 1 bernama Haris yang mulia. Baik, kepada saksi 2 dari pihak tergugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota jika ada yang ditanyakan. Ada kedua, terima kasih kedua. Untuk saudara saksi bernama Haris, apa hubungan Anda dengan pihak tergugat? Saya kenal dengan para tergugat karena saya adalah mantan karyawan Pak Bisma. Berapa lama saudara bekerja dengan almarhum Pak Bismar? Sehingga saya sudah bekerja dengan beliau sejak tahun 1986. Maka sejak itu saya juga kenal dengan beliau. Yang mulia, saya bekerja langsung di bawah beliau dan sering mendampingi dalam urusan pekerjaan. Selama saudara bekerja dengan almarhum, seberapa jauh saudara mengetahui keadaan keluarga beliau? Sebatas yang terlihat oleh saya, yang mulia, karena saya sering mengantar untuk atau bertemu almarhum di rumahnya, maka saya tahu beliau tinggal dengan satu istrinya, yaitu Bu Mili, dan anak-anaknya. Baik, saudara tadi menyatakan almarhum hanya memiliki satu istri. Apa dasar saudara menyimpulkan demikian? Karena selama saya bekerja, almarhum selalu saya lihat tinggal bersama Ibu Nabila. Jika saya mengantar beliau, tujuannya selalu ke rumah Ibu Nabila. Saya tidak pernah melihat atau mendengar bahwa beliau memiliki istri lain. Berapa anak yang saudara ketahui dimiliki almarhum? Yang saya ketahui, almarhum memiliki 5 anak yang mulia. Satu di antaranya sudah meninggal, sehingga yang masih hidup ada 4. Baik, cukup hakim ketua, terima kasih. Baiklah, majelis ada yang ingin. Baik, terima kasih Ketua. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan sering mengantar almarhum ke rumah dan bertamu ke rumahnya. Lalu apakah saudara pernah melihat almarhum tinggal dan menginap atau mengunjungi rumah perempuan lain selain Ibu Willy? Tidak pernah yang mulia. Lalu dalam acara masyarakat, pertemuan keluarga dan acara resmi, apakah ia selalu mendampingi almarhum itu Ibu Willy? Yang saya lihat selalu Ibu Nabila yang mulia atau ada anak-anaknya. Apakah saudara mengenal anak-anak tersebut secara langsung? Iya, yang mulia, saya sering melihat mereka ketika saya mengantar almarhum pulang. Baik, terima kasih, cukup Ketua. Baik, terima kasih. Majelis selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah selama saudara bekerja, almarhum pernah menunjukkan adanya rumah tangga lain selain dengan tergugat? Tidak pernah, Pak. Saya sepanjang bekerja dengan beliau, saya tahu dan saya lihat ada rumah tangga dengan Ibu Willy. Baik, seberapa sering saudara bersama almarhum dalam kegiatan pekerjaan? Sering, Pak. Kadang setiap hari tergantung pekerjaan, saya mengetahui aktivitas beliau karena saya yang bertugas mengantar, menjemput atau mengurus keperluan beliau. Mengapa saudara yakin almarhum tidak memiliki istri lain? Karena selama saya bekerja, semua aktivitas almarhum yang saya nantikan selalu terkait tergugat dan anak-anaknya. Tidak pernah ada indikasi keluarga lain. Baik.
Berarti selama bertahun-tahun sudah bekerja, adakah satu kali pun almarhum meminta diantar ke rumah lain yang dikatakan sebagai rumah istri? Tidak pernah sama sekali, Pak. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih kuasa tergugat. Selanjutnya kepada penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, izinkan saya bertanya, apakah benar saudara hanya karyawan almarhum bukan keluarga? Benar, Bu. Jadi saudara ini tidak mungkin mengetahui seluruh aktivitas almarhum, terutama yang tidak terkait pekerjaannya. Benar, Bu. Saya hanya tahu yang saya lihat dalam kuliah saja. Kemudian, jika almarhum memiliki kedua istri, apakah mungkin saudara tidak mengetahuinya? Jika itu terjadi di luar kegiatan pekerjaan, mungkin saja saya tidak tahu, Bu. Tetapi batas pekerjaan dan keseharian yang saya lihat, saya tidak pernah melihat istri lain. Apakah saudara ikut saat almarhum meninggal mengantarnya? Waktu itu saya mengetahui berita meninggalnya, tetapi saya tidak berada pada saat beliau meninggal. Tadi saudara mengatakan sudah kenal beliau itu sejak tahun 86, benar kan? Jika saudara benar bekerja lama dan mengenal beliau sejak 1986, bukankah lazim orang yang dekat atau hadir setidaknya mengetahui rinci saat almarhum ini wafat? Saya tidak selalu bertemu almarhum di luar urusan pekerjaan, Bu. Informasi mengenai wafatnya pun saya ketahui setelah diberitahu. Jadi intinya saudara ini tidak mengetahui kondisi kesehatan almarhum menjelang wafat? Tidak, Bu. Saya hanya mengetahui beliau sakit dari kabar, bukan dari mendampingi langsung. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih saksi satu. Keterangan saudara telah kami anggap cukup. Anda sudah boleh meninggalkan ruang sidang, tetapi sebelum itu silakan mengambil kartu identitas Anda di meja panitera. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, petugas silakan panggil saksi tergugat selanjutnya. Baik, yang mulia. Dipanggil saksi kedua dari pihak tergugat atas nama Haulianti memasuki ruang sidang. Wah, saudari saksi selamat pagi. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sebelumnya Anda kenal dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Dari pihak penggugat? Mengenal yang mulia. Karena saya bekerja sebagai ART di Polda dengan almarhum Pak Wisma. Sejak kapan saudara bekerja sebagai ART di rumah almarhum Pak Wisma? Saya bekerja sekitar 1 tahun sebelum almarhum Pak Wisma meninggal. Lalu apakah saudara-saudari ini memiliki hubungan keluarga atau kepentingan dalam perkara ini? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan keluarga ataupun kepentingan. Apakah saudari ini tinggal atau bekerja setiap hari di rumah almarhum dari Ibu ini? Saya bekerja setiap hari di rumah tersebut. Lalu apakah apa saja tugas saudari selama bekerja di rumah Ibu ini? Tugas saya yaitu membersihkan rumah, memasak, membantu keperluan keluarga, dan juga membantu pekerjaan lainnya. Baik, selanjutnya dari kuasa tergugat apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari pernah mengatakan bekerja hampir setiap hari. Apakah saudari mengetahui aktivitas rumah dari pagi sampai almarhum berangkat? Iya, saya biasanya datang sebelum almarhum berangkat kerja dan pulang kerja. Selama bekerja, apakah pernah ada perempuan yang datang secara rutin dan dilakukan seperti anggota keluarga? Tidak pernah. Sepengetahuan saudari sebagai orang yang setiap hari berada di rumah, siapa yang saudari lihat sebagai istri almarhum? Hanya ibu ini saja. Pada acara keluarga makan bersama atau kegiatan hari raya, siapa yang mempersiapkan makanan? Siapa yang hadir? Saya yang membantu menyiapkan makanan dan yang hadir hanya ibu Lili, anak-anak dan almarhum. Jika benar ada istri lain, kemungkinan besar saudari sebagai akhir tahun. Iya, karena semua kegiatan di rumah saya yang bantu. Jadi jika ada perempuan lain, pasti saya lihat dan dengar. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada tergugat. Selanjutnya dari pihak penggugat apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya izinkan saya bertanya kepada saudara saksi. Apakah saudara saksi ini bekerja selama 7 tahun dan saudara saksi ini hadir dalam almarhum wafat? Tidak, saat itu saya tidak bekerja. Kemudian jika
jika almarhum memiliki istri kedua dan rumah tangga lain yang berbeda, mungkin saja apakah saudara saksi ini tidak mengetahuinya, Pak Bondan? Itu di luar rumah, jadi saya tidak mengetahui. Jadi saudara saksi ini hanya mengetahui aktivitas almarhum di dalam rumah ya, bukan di luar rumah? Iya, betul. Dan apakah saudara saksi ini memeriksa semua tamu yang datang? Saya sering membuka pintu untuk tamu. Tetapi kan dalam hal itu tidak menjamin saudara tahu semua kegiatan almarhum, benar nggak? Iya, betul. Jadi kesimpulannya ini ya, saudara hanya bisa memastikan apa yang saudara lihat di rumah, sedangkan aktivitas almarhum di luar rumah Anda tidak tahu. Iya, saya memberi keterangan berdasarkan apa yang saya lihat saat bekerja. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, keterangan saudari sudah kami anggap cukup. Saudari dapat ruang sidang, namun sebelum itu silakan mengambil kami Anda di meja panitera. Terima kasih. Baiklah, agenda pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak telah selesai. Dari seluruh keterangan saksi dan pembuktian surat akan dipertimbangkan oleh musyawarah majelis. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Kepada para pihak, apakah dapat menyiapkan kesimpulan selama 7 hari ke depan? Kami tidak keberatan yang mulia. Sudah berdiskusi, tidak keberatan yang mulia. Baiklah, karena para pihak tidak keberatan, sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Panitera, kapan sidang dapat dijadwalkan? Untuk minggu depan yang mulia, sidang dapat dilanjutkan pada hari Kamis 16 Oktober 2025 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Maka untuk itu, sidang ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semu peradilan agama Batam yang bertempat di Mukot Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334/PDTG/2025/PA Batam pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan agenda penyerahan dan pencatatan kesimpulan dari para pihak dengan Nabila Umairah sebagai penggugat melawan Willy Hawrianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 16 Oktober 2025, simulasi sidang peradilan semu yang bertempat di Mukot Fakultas Hukum UIB dengan nomor perkara 1334/PDTG/2025/PA Batam antara penggugat Nabila Umairah melawan Willy Hawrianti sebagai tergugat dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris. Dengan ini, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Dan majelis telah mengecek di e-court kepada kuasa penggugat apakah benar kesimpulan telah saudara sampaikan melalui e-court. Benar yang mulia, kesimpulan telah kami sampaikan di e-court. Mohon bahwa kesimpulan tersebut dianggap telah disampaikan yang mulia. Terima kasih. Baik, kesimpulan penggugat telah diterima. Selanjutnya kepada kuasa tergugat, apakah kesimpulan dari tergugat juga telah disampaikan melalui e-court? Benar yang mulia, kesimpulan dari pihak tergugat telah kami unggah di e-court. Mohon dianggap telah kami sampaikan. Baik, kesimpulan tergugat telah diterima. Karena kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan melalui court, maka kesimpulan tidak perlu dibacakan ulang di persidangan. Majelis akan menggunakan dokumen yang telah diunggah melalui court sebagai bagian dari berkas perkara. Dengan demikian, agenda kesimpulan dari para pihak dinyatakan selesai. Majelis akan bermusyawarah dalam 7 hari ke depan untuk putusan. Panitera, kapan sidang dapat dijadwalkan kembali? Untuk minggu depan, sidang dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 yang mulia. Baiklah, dengan demikian, majelis hakim selanjutnya akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Putusan akan diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 dan dapat diakses juga oleh para pihak melalui court. Dengan itu, sidang ditunda dan sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semua Pengadilan Agama Batam yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan perkara nomor 1334/PDTG/2025/PA Batam pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan Nabila Humaira sebagai penggugat melawan Willy Haulianti sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 23 Oktober 2025, simulasi sidang peradilan semu yang bertempat di Moot Court Fakultas Hukum UIB dengan nomor perkara 1334/PDTG/2025/PA Batam antara penggugat Nabila Humaira melawan Willy Haulianti sebagai tergugat dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai berita acara persidangan lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis. Pada panitera dimohon untuk melaporkan kehadiran para pihak. Baik yang mulia, penggugat Nabila Humaira hadir, tergugat Willy Haulianti hadir. Baik, karena para pihak telah hadir, dinyatakan hadir, putusan dapat dibacakan. Majelis mencatat bahwa seluruh tahapan pemeriksaan telah dilalui, termasuk jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan dari para pihak melalui court. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah bermusyawarah dalam membacakan putusan dalam perkara ini pada hari ini. Untuk itu, kepada para pihak dimohon untuk mendengarkan dengan tertib. Baik, berikut Majelis Hakim membacakan putusan dalam perkara ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Setelah memeriksa dan menimbang seluruh alat bukti serta keterangan dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat dalam eksepsi 1, menolak seluruh eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2, menyatakan penetapan ahli waris nomor 20/PDTP/2023/PA Batam tanggal 7 Februari tidak mempunyai kekuatan hukum. 3, menetapkan ahli waris sah dari almarhum Haji Bismillah bin Sidi Gomba yaitu Willy Haulianti sebagai istri pertama, Nabila Humaira sebagai istri kedua serta anak-anak dari kedua istri. 4, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya. 5, membebankan biaya perkara kepada para tergugat sejumlah Rp392.000. Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis 23 Oktober 2025 oleh Amara Putri Nabila SHMH sebagai Ketua Majelis, Diana Salsabila SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Rehansyah Gozana SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka dan untuk umum dan didampingi oleh Santi Parimita sebagai penitera dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa para tergugat. Baiklah, selanjutnya apakah para pihak memahami isi putusan ini? Memahami yang mulia. Baik, dicatat para pihak telah memahami. Demikianlah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apakah para pihak menerima putusan ini atau dipikir-pikir? Izin yang mulia, klien kami menyatakan tidak menerima putusan ini dan kami akan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama Batam yang mulia. Baik, dicatat dalam berita acara, para pihak diberitahukan bahwa sesuai ketentuan hukum, banding dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan dibacakan. Kepada penggugat, Kami menerima catatan tersebut dan kami tetap pada posisi kami yang mulia. baiklah, dengan demikian hak para pihak untuk mengajukan banding telah dicatat. Sidang tingkat pertama dinyatakan telah selesai, maka untuk itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.